Soal untuk yang pertama yaitu yang A adalah gurun memiliki kandungan uap air yang sedikit. Indonesia relatif banyak uap air. Apa tanda udara ini memiliki uap air? Jawabannya adalah tanda udara punya uap air yaitu terasa lembab atau gerah. Yang kedua ada awan. Yang ketiga bisa terjadi kabut atau embun. Dan yang terakhir keringat susah kering. Atmosfer dan tekanan udara. Kaitan tekanan udara dengan ketinggian yaitu semakin tinggi tempat, tekanan udara semakin kecil. Semakin rendah tempat, tekanan udara semakin besar. Cara merasakan perbedaan tekanan udara yang pertama, telinga terasa berdengung atau sakit, misalnya saat naik pesawat atau ke gunung. Kedua, nafas terasa lebih berat di tempat tinggi. Tiga, air mendidih lebih cepat di dataran tinggi. Selanjutnya adalah soal nomor 1 pada bagian D. Tuliskan lapisan atmosfer dan fungsi masing-masing. Lapisan atmosfer yang pertama ada troposfer yang berfungsi sebagai tempat terjadinya cuaca seperti hujan, awan, dan petir. Lalu yang kedua ada stratosfer yang berfungsi sebagai lapisan penyerap ultraviolet dari matahari menggunakan lapisan ozon. Yang ketiga ada mesosfer yang berfungsi sebagai membakar meteor sebelum sampai ke bumi. Yang keempat ada termosfer yang berfungsi untuk memantulkan gelombang radio. Dan yang terakhir ada eksosfer yang berfungsi untuk lapisan pengorbit satelit. Untuk soal nomor 2 yang A, pada lintang berapa titik balik matahari di utara dan selatan? Jawabannya adalah untuk yang utara 23,5 derajat lintang utara dan yang selatan 23,5 derajat lintang selatan. Titik balik belahan bumi utara yaitu terjadi sekitar tanggal 21 Juni. BBU-nya musim panas, BBS musim dingin. Titik balik belahan bumi selatan terjadi pada 22 Desember. Belahan bumi utara itu musim dingin, sedangkan belahan bumi selatan musim panas. Soal nomor 2 pada bagian D, di mana posisi matahari pada bulan Februari saat ini antara lintang berapa sampai lintang berapa. Posisi matahari pada bulan Februari ini berada di belahan selatan menuju utara, melintasi garis khatulistiwa. Jadi pada matahari berada di lintang selatan ke arah khatulistiwa sekitar 17 derajat lintang selatan pada awal Februari hingga mendekati 8 derajat lintang selatan pada akhir bulan Februari. Untuk nomor 3 yang A, yaitu pembagian iklim lintang, terbagi menjadi 4. Yang pertama, iklim tropis, yaitu 0 derajat hingga 23,5 derajat. Suhu tinggi, penyinaran matahari sepanjang tahun. Yang kedua, iklim subtropis, yaitu 23,5 derajat hingga 40 derajat. Daerah peralihan, mulai ada perubahan musim. Yang ketiga, iklim sedang, yaitu 40 derajat hingga 66,5 derajat, mengalami 4 musim. Yang keempat, iklim dingin atau kutub, yaitu 66,5 derajat hingga 90 derajat. Suhu sangat rendah, lebih dominan yaitu es. Yang sedang belahan bumi selatan yaitu musim panas sekitar bulan Desember sampai Februari, musim gugur Maret sampai Mei, musim dingin Juni sampai Agustus, musim semi September sampai November. Musim lintang sedang belahan bumi utara yang pertama semi dimulai dari Maret hingga Mei. Kedua, panas dimulai dari Juni hingga Agustus. Ketiga, gugur dimulai dari September hingga November. Dan terakhir, dingin dimulai dari Desember hingga Februari. Nomor 3 pada bagian D, jelaskan bagaimana suatu tempat pada waktu tertentu malamnya lebih panjang atau siangnya lebih panjang. Perbedaan durasi siang atau malam dilihat dari revolusi bumi dan kemiringan sumber rotasi sebesar 23,5 derajat. Ketika belahan bumi selatan atau utara lebih condong kepada matahari, maka belahan tersebut akan mendapatkan matahari secara langsung dan mendapatkan siang yang lebih lama. Contohnya ada solstice musim panas pada Juni di utara dan bulan Desember di selatan. Lalu saat belahan bumi tertentu condong menjauh matahari, maka belahan tersebut akan mendapatkan malam yang lebih panjang.
dan siang yang lebih singkat. Contohnya solstice pada musim dingin Desember di utara dan bulan Juni di selatan. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Gambarkan ilustrasi efek rumah kaca dan tuliskan 3 jenis gas rumah kaca. Saya akan menjelaskan ilustrasi efek rumah kaca. Matahari akan memancarkan cahayanya dalam bentuk radiasi gelombang pendek. Lalu bumi akan menyerap radiasi tersebut ke permukaan bumi, seperti tanah, air, dan bangunan untuk menghangatkannya. Lalu setelah bumi sudah cukup hangat, bumi akan memancarkan kembali energinya dalam bentuk radiasi panas atau sinar inframerah. Radiasi panas ini dalam bentuk gelombang yang lebih panjang. Sebagian radiasi panas akan berhasil lolos keluar angkasa, namun ada juga beberapa radiasi panas yang terperangkap ke dalam bumi karena atmosfer yang memiliki beberapa gas, seperti gas karbon dioksida, gas metana, dan gas dinitrogen oksida. Selanjutnya nomor 5 yang A. Tuliskan 5 negara yang terdampak El Nino dan La Nina, yaitu adalah Indonesia, Australia, Peru, Ekuador, dan Amerika Serikat. Di saat El Nino, Pasifik Barat atau Indonesia, Australia itu mengalami kekeringan. Pasifik Timur, Peru, dan lain-lain mengalami hujan lebat. Saat La Nina, Pasifik Barat terjadi hujan lebat, sedangkan Pasifik Timur terjadi kering. Soal nomor 5 pada bagian D. Apa tanda dari Samudra Pasifik akan terjadi La Nina dan El Nino? Pada Pasifik bagian barat, jika Pasifik Barat hangat, akan terjadi La Nina dan menyebabkan Indonesia akan mengalami peningkatan curah hujan. Dan Amerika, terutama pada bagian selatan, akan lebih kering. Lalu pada Pasifik Barat dingin akan terjadi El Nino dan menyebabkan Indonesia kering dan Amerika lebih basah. Lalu pada Pasifik Timur, jika Pasifik Timur hangat akan terjadi El Nino dan menyebabkan Indonesia lebih kering dan Amerika lebih basah. Jika Pasifik Timur dingin akan terjadi La Nina dan menyebabkan Indonesia lebih basah dan Amerika lebih kering. Selanjutnya adalah nomor 6, yaitu angin lokal. Pada angin darat, terjadi pada malam hari. Daratan lebih cepat dingin dibanding laut, tekanan udara di darat lebih tinggi, angin bertiup dari darat hingga laut. Terjadi pada siang hari, daratan lebih cepat panas dibanding laut, tekanan udara di laut lebih tinggi, dan angin bertiup dari laut hingga darat. Tersebut gambar angin lembah. Angin lembah terjadi pada siang hari. Lereng gunung lebih cepat panas, udara naik ke atas, angin bertiup dari lembah ke gunung. Soal nomor 6 pada bagian D. Gambarkan terjadinya angin gunung dan waktu terjadinya. Angin gunung adalah angin yang berada di puncak gunung yang turun ke lembah dan terjadi pada malam hari. Hal ini dapat terjadi karena puncak gunung akan mendingin lebih cepat setelah terbenamnya matahari, menciptakan udara dingin dengan bertekanan tinggi yang akan turun ke lembah yang lebih hangat dan bertekanan rendah. Angin pasat penampang horizontal. Angin pasat bertiup dari daerah tekanan tinggi di 30 derajat lintang utara dan 30 derajat lintang selatan menuju tekanan rendah di ekuator. Di belahan bumi utara, angin dibelokkan ke kanan, disebut angin pasat timur laut. Di belahan bumi selatan, angin dibelokkan ke kiri, disebut angin pasat tenggara. Angin ini membawa udara hangat dan lembab ke wilayah tropis. Angin pasat penampang vertikal. Di daerah ekuator, udara panas naik ke atas karena pemanasan matahari. Setelah naik, udara bergerak ke arah lintang 30 derajat. Di lintang 30 derajat, udara mendingin lalu turun ke permukaan. Dari sini, udara kembali bergerak ke ekuator sebagai angin pasat. Sirkulasi ini disebut sirkulasi Hartley.